MC kita ingin mencapai puncak seni bela diri, tapi dia sudah tahu itu posisi yang tak mungkin dicapai sekeras apapun dia mencoba. Namun, dia sangat ingin mencapai tujuannya, dan karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konon, ada buah emas yang terletak di dalam tempat suci yang dijaga oleh seekor naga. Konon buah ini memberikan keabadian. Dan setelah pertempuran sengit yang panjang melawan naga itu, MC kita mencapai buah emas itu. Dia terkejut melihat buah itu benar-benar ada, dan dia duduk di atas mayat naga itu seperti penakluk sejati sebelum bergerak untuk memakan buah itu. Dia yakin bahwa dengan memakan buah itu, dia akan bisa mencapai puncak seni bela diri. Nama MC kita adalah Gilfus Eldrigan, dan dia dipuji sebagai yang terkuat di dunia. Beberapa dekade kemudian, Gilfus sudah tua dan dia berada di ranjang kematiannya. Dia dikelilingi oleh anggota keluarganya, dan duduk di sampingnya adalah putra sulungnya, Gilliam. Gilliam memperhatikan bahwa putranya tampak sedih dan dia mendesaknya untuk menjadi baik, mengatakan waktunya telah tiba. Gilliam sedih karena dia akan kehilangan ayahnya sama seperti dia kehilangan ibunya. Saat dia akan meninggal, Gilfas memikirkan buah keabadian dan menyadari bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Namun, dia terhibur dengan fakta bahwa dia diberkati dengan seorang istri dan anak-anak. Dia memberitahu anak-anaknya bahwa dia menjalani kehidupan yang baik dan dia tidak menyesal. Meskipun jauh di lubuk hati, ini adalah kebohongan besar. Gilfus pada dasarnya menyesal karena dia tidak punya lebih banyak waktu untuk mencapai puncak seni bela diri. Beberapa saat kemudian, dia meninggal dan tiba-tiba dia membuka matanya lagi. Dia terkejut dan bertanya-tanya mengapa semuanya terlihat berbeda. Dia merasakan tubuhnya ringan dan ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia memiliki tangan bayi. Saat itulah dia menyadari bahwa dia adalah bayi dan dia berada di ranjang bayi. Dia tidak percaya dengan matanya, tetapi dia mencoba menenangkan diri karena dia adalah bintang 10 di kehidupan masa lalunya. Gilfus menyimpulkan bahwa posisinya sama sekali tidak normal, dan dia mulai bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan hal itu padanya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa buah keabadian yang dia makan sebenarnya bukanlah buah keabadian. Kekuatan buah itu adalah reinkarnasi, bukan keabadian, seperti yang dia duga sebelumnya. Ini membuatnya tersenyum karena dia menganggapnya sebagai keberuntungan yang lebih baik. Dengan ini, dia percaya bahwa dia akhirnya bisa mencapai puncak seni bela diri. Dia memperhatikan bahwa ada bayi-bayi lain di sekitarnya. Dan karena dia berada di gedung yang terpisah, dia menyimpulkan bahwa dia pasti telah dilahirkan kembali ke dalam keluarga Eldragon. Namun, dia mulai bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak bayi di ruangan itu. Saat itu, para pelayan memasuki ruangan dengan botol susu. Mereka meraih ke salah satu ranjang dan mengambil bayi goblin untuk memberinya makan. Gilfus terkejut melihat goblin di ruangan itu, dan dia bertanya-tanya apa yang para pelayan rencanakan. Setelah memberi makan goblin dengan zat merah, goblin itu meledak, menumpahkan darah di wajah Gilfas. Dia terkejut melihat ini, dan rasa takut merayapi tubuhnya saat dia mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam botol itu. Para pelayan kemudian memutuskan untuk sedikit mengencerkannya dan terus memberikannya kepada anak-anak. Gilfus segera diambil oleh seorang pelayan, sementara dia masih mencoba mencari tahu apa yang mereka berikan kepada goblin yang menyebabkan goblin itu meledak. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa isi botol itu bukan susu, tetapi tampaknya meluap dengan sihir. Dia tidak percaya bahwa para pelayan memberi makan bayi dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Pelayan itu mendorong botol ke dalam mulutnya, dan ketika dia merasakan isi botol itu, Gilfas akhirnya menyadari bahwa itu adalah darah naga purba. Dia tidak percaya betapa gilanya mereka karena membuat bayi meminum darah naga. Dia akhirnya menyadari mengapa mereka mengatakan akan mengencerkannya. Dia memutuskan bahwa dia perlu memuntahkannya, tetapi ingat bahwa dia telah menelannya sedikit. Namun, dia menyimpulkan bahwa sedikit tidak akan membunuhnya. Dia memperhatikan bahwa bayi-bayi lain juga memuntahkan zat itu dan memutuskan bahwa ini adalah hal terbaik yang harus dia lakukan sebelum dia meledak. Saat itu, dia menyadari bahwa dia mungkin melakukan kesalahan dengan memuntahkannya. Dia menyadari bahwa jika dia menyerap semua kekuatan sihir, dia mungkin akan melampaui dirinya di masa lalu dan akhirnya mencapai puncak seni bela diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan situasi ini sebaik mungkin. Dia meminum semua yang ada di dalam botol dengan wajah bertekad untuk menunjukkan kepada semua orang mengapa mereka tidak boleh main-main dengannya. Bahkan pelayan itu terkejut melihat bahwa Gilfis dengan senang hati mengonsumsi darah naga yang diberikan kepadanya. Pelayan itu juga senang bahwa semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Setelah dia selesai meminum seluruh botol, dia ditempatkan kembali di ranjangnya, dan dia menyadari bahwa bayi-bayi lain juga selamat dari cobaan itu. Sama seperti bayi biasa, dia mulai merasa mengantuk karena menikmati makanan yang enak. 7 tahun kemudian, Gilfis terlihat melatih keterampilan kekuatannya dengan meletakkan batu besar di kakinya sambil melakukan push-up satu tangan. Dia mencapai 1000 push-up sebelum mendorong batu itu menjauh ke kejauhan. Dia menatap tubuhnya yang kekar dan dia mengakui bahwa dia menyukainya. Rupanya, Gilfis sekarang bernama Zeke Eldrigan. Zeke mengaitkan semua kekuatan yang dimilikinya dengan kualitas darah naga yang dia konsumsi.
Darah naga tampaknya menyimpan sejumlah besar kekuatan, dan bahkan bayi-bayi yang hanya menelan sedikit mendapatkan tubuh yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Berkat kekuatan sumber sejati naga ilahi yang telah dia serap di kehidupan masa lalunya, JK mampu mengambil setiap tetes kekuatan unik naga purba. Zeke mampu melewati transformasi yang membuatnya sendiri terkejut. Namun, Zeke memperhatikan bahwa dia masih seorang prajurit bintang 1, membuatnya kecewa karena dia seharusnya setidaknya 4 bintang. Pada dasarnya, bintang adalah sumber kekuatan sejati seseorang yang dikompresi hingga batasnya. Seseorang membayangkan tubuh mereka sebagai alam semesta dan membiarkan bintang-bintang bergerak di dalamnya. Ternyata kesulitannya meningkat dengan setiap bintang karena semakin banyak bintang, semakin besar kekuatannya. Dan Zeke, di kehidupan masa lalunya berhasil mencapai peringkat 10 bintang yang menjadikannya satu-satunya orang di dunia yang pernah melakukannya. Sudah 7 tahun sejak Zeke dilahirkan sebagai putra dari kepala keluarga Eldragon saat ini, tetapi dia adalah anak haram. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya tidak pernah menunjukkan wajahnya sekalipun. Zeke tidak percaya bahwa dia memiliki sampah sebagai ayahnya. Rupanya dia berinkarnasi 1 milenium, kemudian di mana dunia telah menjadi tempat bagi yang lemah untuk mati di tangan yang kuat. Ada juga ritual aneh yang dikenal sebagai ujian naga. Hanya bayi yang selamat meminum darah yang seharusnya dilatih sebagai prajurit naga, tetapi Zeke belum menerima pelatihan apapun dari siapapun. Dia mencoba menanyai pelayan itu beberapa pertanyaan, tetapi pelayan itu hanya menjawab bahwa dia tidak bebas untuk mengatakannya. Zeke melampiaskan amarahnya kepada pelayan itu, mengingatkannya bahwa mereka yang lulus ujian seharusnya mendapatkan pelatihan tempur, tetapi dia dikelilingi oleh para pelayan dan tidak ada satupun instruktur yang terlihat. Pelayan itu bertingkah seperti boneka saat dia bertanya kepada Zeke apakah ada sesuatu yang dia butuhkan, tetapi dia mengatakan tidak. Sebenarnya, Zeke bisa menjaga dirinya sendiri karena dia saat ini fokus untuk membangun tubuhnya lebih dari mendapatkan pelatihan tempur. Zeke kemudian bertanya kepada pelayan itu apakah dia bisa memberinya informasi tentang anak-anak lain di keluarga utama. Tetapi pelayan itu memberinya jawaban yang sama, yaitu dia tidak bebas untuk mengatakannya. Zeke mencoba memutarbalikkan kata-katanya untuk mendapatkan jawaban, tetapi pelayan itu tetap mempertahankan jawabannya. Zeke kesal saat dia bertanya-tanya, apakah ini satu-satunya hal yang bisa dikatakan oleh pelayan itu? Zeke kemudian bertanya kepada pelayan itu apakah dia berada di rumah untuk diperlakukan buruk, tetapi pelayan itu membantah hal ini, mengatakan mereka telah diperintahkan untuk mengurus kebutuhan pribadinya. Zeke menyadari bahwa pelayan itu adalah petarung bintang 3, dan untuk pelatihan tempur, dia akan membantunya. Karena pelayan itu tidak membantu, Zeke memutuskan sudah waktunya dia pergi ke hutan. Dia tidak percaya bahwa dia telah tinggal dengan seorang pelayan selama 3 tahun dan mereka tidak memiliki hubungan yang nyata. Zeke mengharapkan jawaban tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari pelayan yang tampaknya mengabaikannya sekarang. Zeke masuk ke hutan dan memakan banyak tumbuhan beracun yang jelas rasanya mengerikan. Namun, dia tidak peduli karena dia menganggapnya sebagai bagian dari pelatihannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada jejak samar yang mengikutinya. Dia bertanya-tanya mengapa seseorang menguntitnya dan tidak muncul untuk mengatakan sesuatu. Dia mengabaikan siapapun itu dan fokus pada apa yang ada di depannya. Tiba-tiba dia melihat seekor babi hutan yang marah di depannya. Dia menyadari bahwa kabut hitam yang berasal dari orang yang menguntitnya tidak ada di kehidupan masa lalunya, membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Meskipun demikian, Zeke menunjukkan dirinya kepada babi hutan itu, dan seperti namanya, ia menyerang Zeke. Zeke menyeringai ketika dia menyadari bahwa dia mendapat perhatian babi hutan itu. Zeke mengambil posisi yang sempurna untuk dengan mudah menghindari babi hutan itu. Dan begitu babi hutan itu berada tepat di tempat terbuka, Zeke melayangkan pukulan ke perutnya. Ini meninggalkan dampak yang mengerikan yang menghancurkan bagian dalam babi hutan dan langsung membunuhnya. Zeke terkesan bahwa hanya dengan sentuhan ringan darinya, yaitu bintang 1, mampu menyingkirkan babi hutan itu. Zeke kemudian menyimpulkan bahwa kualitas bintanglah yang penting, bukan kuantitasnya. Zeke meraih babi hutan itu dan meletakkannya di bahunya saat dia kembali ke rumah. Zeke berbicara tentang betapa dia sudah lelah tinggal sendirian dan dia berpikir untuk pergi berpetualang. Namun, dia menyadari bahwa laut akan menjadi satu-satunya tempat yang bisa dia tuju bahkan jika dia ingin pergi kemanapun. Sementara itu, pria aneh yang mengikuti Zeke terkejut bahwa dia mampu menyingkirkan babi hutan hanya dengan 1 pukulan tanpa pernah menerima pelatihan tempur sedikitpun. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Zeke benar-benar menyadari bahwa dia sedang bersembunyi. Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa Zeke bukanlah anak normal. Karena ibunya meninggal sangat muda dan ayahnya tidak tertarik padanya, dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin Zeke menerima pendidikan yang layak. Namun, dia tidak diizinkan untuk melarikan diri karena dia adalah anak dari kepala keluarga, dan karena itu, dia terus diawasi. Pria aneh itu menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi sangat menarik di setiap kesempatan. Zeke kembali ke rumah dan menyadari bahwa ada pengunjung di rumah itu. Dia bisa merasakan kekuatan para pengunjung ini, dan dia bertanya-tanya apa yang mereka inginkan darinya.
Dia berjalan ke pintu untuk menguping percakapan mereka, dan dari apa yang bisa dia rasakan tidak ada niat membunuh dari mereka. Dia kemudian akhirnya membuka pintu untuk melihat beberapa pria di ruangan itu, dan dia bertanya kepada mereka mengapa mereka datang. Dia menyadari bahwa para pria itu memiliki lambang Eldragon di pakaian mereka. Ini membuatnya semakin penasaran, dan dia bertanya-tanya apa yang diinginkan pria-pria itu darinya. Tepat pada saat itu, para pria itu mengatakan kepadanya bahwa mereka datang untuk membawanya karena dia perlu menjalani pemeriksaan. Zeke hampir kehilangan akal ketika dia mendengar ini karena tidak ada yang memberitahunya tentang pemeriksaan sialan apapun. Segera setelah itu, Zeke dibawa ke rumah utama. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali setelah 1000 tahun sejak dia pergi dari sana. Zeke mengenakan seragam sekolah oleh orang-orang yang datang ke rumah itu. Ternyata dia dibawa ke rumah utama bukan untuk kemewahan, tetapi untuk menghadiri akademi yang dikenal sebagai Sarang Naga. Ini adalah akademi yang didirikan oleh keluarga Eldragon, dan setiap orang yang lahir di keluarga itu bertujuan untuk mendaftar di akademi. Rupanya, mereka semua menerima pendidikan ketika mereka berusia 7 tahun, dan hari ini adalah ujian masuk. Tapi Zeke tidak menerima pendidikan apapun sejak awal. Namun, Zeke tidak punya pilihan selain mengikuti ujian karena itu wajib, itulah sebabnya dia dibawa jauh-jauh dari tempat dia tinggal di hutan. Zeke frustrasi dengan segalanya, dan ini menyebabkan dia menundukkan kepalanya kesakitan. Sementara siswa lain berjalan melewatinya, salah satu dari mereka dengan rambut biru, Langus mendekatinya. Langus berasal dari desa skala lama, dan dia bertanya kepada Zeke apakah dia baik-baik saja, atau apakah dia dalam semacam masalah. Zeke berbalik untuk menatapnya, dan dia dengan kasar bertanya kepadanya apa yang dia inginkan. Langus tampaknya orang yang pemalu saat dia memberitahu Zeke bahwa dia hanya mencoba membantu karena dia terlihat seperti sedang kesulitan. Zeke terkejut dengan pendekatan Langus. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah tipe pemalu, tetapi dia menyadari bahwa dia memiliki kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Zeke berdiri dan meminta maaf karena bersikap kasar. Dia kemudian memperkenalkan dirinya, dan dia memberitahu Langus bahwa dia hanya bingung tentang apa yang para kepala keluarga rencanakan untuk membuat mereka lakukan. Langus kemudian menjawab bahwa isi ujian tidak berubah dari tahun ke tahun. Namun, Zeke menjelaskan, memberitahu Langus bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa ujian itu. Langus terkejut ketika dia menyadari bahwa pria di depannya benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Langus bertanya-tanya apakah Zeke akan baik-baik saja karena dia tidak tahu apa yang ingin dia hadapi selama pemeriksaan. Langus kemudian memutuskan untuk bersusah payah menjelaskan kepada Zeke. Tepat saat dia akan mulai menjelaskan, sekelompok pengganggu muncul dari belakang memanggil Langus anak kecil. Bahkan Zeke terkejut mendengar seseorang memanggil Langus anak kecil. Kelompok pengganggu itu ternyata dipimpin oleh seorang pria, Redton, dan dia juga berasal dari desa skala lama. Redton mengejek Langus, bertanya kepadanya mengapa anak kecil seperti dia datang untuk pemeriksaan ketika dia bisa pulang dan bermain-main saja. Lange masih gagal menangkap ejekan itu saat dia menjawab bahwa dia telah datang untuk pemeriksaan, tetapi ini hanya menyebabkan Redton berteriak padanya. Redton memberitahu Lange bahwa dia adalah sampah dan tidak mungkin orang seperti dia akan pernah masuk ke akademi. Redton terus menertawakan Zeke saat dia mengingatkannya bahwa ayahnya adalah naga palsu. Zeke menyadari bahwa Langus kesal karena dia bisa melihat bahwa dia telah mengepalkan tinjunya. Rupanya, keluarga Eldragon memiliki hierarki yang didirikan oleh seorang raja absolut. Para pemula dikenal sebagai naga kecil. Para prajurit biasa dikenal sebagai naga muda, dan kelas kapten adalah naga dewasa. Duduk di puncak adalah para tetua atau kelas eksekutif, dan mereka dikenal sebagai naga tetua. Namun, ada level di bagian bawah yang dicadangkan untuk sampah, dan mereka disebut naga palsu. Naga palsu adalah mereka yang gagal masuk ke sarang naga, atau mereka yang tidak dapat lulus dari akademi. Mereka pada dasarnya disebut sebagai palsu, tetapi Langus ingin membuktikan bahwa orang-orang seperti dia bukanlah palsu. Zeke kemudian memutuskan untuk bergabung dalam percakapan, dan dia bertanya kepada Redton bagaimana dia tahu bahwa Langus adalah sampah ketika dia bahkan belum menjalani pemeriksaan. Redton terkejut dengan gangguan Zeke, dan dia bertanya kepadanya siapa dia dan apakah dia punya masalah dengannya. Zeke menjawab bahwa dia keren, tetapi dia hanya ingin tahu mengapa Redton berpikir tidak mungkin bagi Langus untuk masuk ke akademi. Redton kemudian menjawab bahwa orang-orang seperti Langus adalah orang lemah. Zeke terkejut mendengar ini, dan dia hanya memberitahu Redton bahwa Langus lebih kuat darinya dan geng sampahnya. Ini membuat Redton marah saat dia bertanya kepada Zeke apakah dia menyiratkan bahwa mereka berada di bawah seseorang seperti Langus. Sebelum semuanya meledak, seorang penguji muncul untuk memberitahu para siswa bahwa ujian masuk akan segera dimulai. Dia memberitahu para pelamar bahwa mereka harus mengambil nomor setelah mendaftar. Redton menatap Zeke dengan jijik, berjanji akan mengingat wajahnya. Zeke terkejut Redton sudah kesal, dan dia heran mengapa anak muda sekarang mudah marah. Langus terkejut mendengar Zeke berkata demikian karena mereka seumuran. Langus lalu menambahkan bahwa siapapun akan marah jika disebut lemah. Zeke lalu bertanya apakah ujiannya wajib, tapi Langus menyebutkan dia bebas mengundurkan diri jika merasa tidak mampu.
Ini mengejutkan Zeke, tapi ini semakin membuktikan pada Langus bahwa Zeke tidak tahu apa-apa. Langus lalu menyarankan Zeke untuk mengundurkan diri karena dia mungkin terluka saat ujian. Zeke memberitahu Langus bahwa dia tidak berniat mengundurkan diri. Langus terkejut melihat betapa percaya dirinya Zeke padahal dia tidak tahu apa-apa tentang ujiannya. Zeke lalu menyarankan agar mereka segera bergerak sebelum ujian dimulai. Sesaat kemudian, semua pelamar berkumpul. Penguji berdiri di depan untuk memberitahu rincian ujian. Dia memberitahu mereka bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah meninggalkan goresan di batu di depan mereka untuk lulus ujian. Namun, tidak ada senjata selain yang disediakan oleh penguji yang diizinkan. Agar lebih menarik, mereka diizinkan menggunakan tangan kosong asalkan bisa membuat goresan di batu. Penguji kemudian mengungkapkan bahwa mereka masing-masing memiliki 3 kesempatan, tetapi Zeke tidak melihat ini sebagai ujian yang terlalu sulit. Langus ngeri mendengar ini, dan Zeke bertanya-tanya apa yang mengejutkan karena yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat goresan di batu. Zeke sudah mengharapkan ujian gila karena cobaan yang mereka lalui dengan meminum darah naga, tapi dengan apa yang dia lihat, Zeke sangat kecewa. Penguji kemudian memerintahkan ujian untuk dimulai. Pelamar pertama berjalan ke batu dan menebasnya sekuat tenaga, tetapi ini menghancurkan pedangnya dan meninggalkan suara keras yang hampir membuat tuli mereka yang hadir. Bahkan dengan semua kekuatan yang dia masukkan ke dalamnya, dia tidak dapat meninggalkan goresan di batu. Anak itu jatuh ke tanah kesakitan, dan para penguji bertanya apakah dia bersedia menggunakan 2 kesempatan yang tersisa, tetapi dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa. Mereka menyatakan ini hangus, dan dia dibawa pergi. Zeke kemudian menyadari bahwa Langus bertingkah aneh, dan dia bertanya-tanya mengapa demikian karena ujiannya tampak mudah. Zeke lalu bertanya pada Langus tentang batu itu. Langus mengungkapkan bahwa batu itu disebut batu regenerasi, dan itu dapat memperbaiki goresan kecil apapun secara instan. Ia juga memiliki kemampuan untuk memantulkan dampak kerusakan 100 kali lipat jika diserang dengan kekerasan. Zeke menyimpulkan bahwa batu itu cukup keterlaluan. Langus lalu menyebutkan bahwa seseorang sebenarnya dapat meninggalkan goresan di atasnya jika kekuatan sumber eter dalam diri seseorang diedarkan dengan benar. Dengan apa yang baru saja dia dengar, Zeke tahu bahwa itu pada dasarnya jatuh pada penanganan yang tepat dari kekuatan sumber eter daripada keterampilan seni bela diri individu. Zeke melirik para peserta, dan dia tahu bahwa ada sejumlah besar pelamar yang seharusnya dapat lulus ujian. Dia memperhatikan bahwa Retin dan anak buahnya juga cukup kuat untuk lulus ujian. Dari tempat dia duduk, dia dapat mendengar para pelamar gagal satu demi satu setelah lengan mereka patah karena mencoba meninggalkan goresan di batu. Sesaat kemudian, penguji memanggil nomor 315, yaitu nomor Zeke. Langus takut pada Zeke dan dia mendesak Zeke untuk mengundurkan diri, tetapi Zeke meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Zeke maju, dan begitu penguji melihatnya, dia merasakan tekanan dan aura yang sangat besar datang dari Zeke. Zeke diminta untuk memilih senjata, dan Zeke menjawab bahwa tidak perlu karena dia berencana untuk menggunakan tangan kosongnya. Penguji bertanya lagi apakah dia benar-benar tidak ingin menggunakan senjata, dan dia berkata ya, meyakinkan pria itu bahwa tinjunya cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Ketika siswa lain mendengar ini, mereka mulai mengejeknya, mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa mendapatkan goresan di batu hanya dengan tinjunya. Bahkan, Langus tidak percaya pada Zeke karena dia benar-benar percaya bahwa lengan dan tinjunya mungkin robek. Langus mulai menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia seharusnya mencoba menghentikan Zeke untuk berpartisipasi dalam ujian. Karena Zeke telah memutuskan apa yang diinginkannya, penguji menyuruhnya untuk melanjutkan. Zeke memeriksa batu itu dan mengakui bahwa itu terbuat dari mineral yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang terbentuk setelah 1000 tahun. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang belum dia ketahui, tetapi dia memutuskan untuk mengalihkan semuanya ke masa depan. Zeke memperkuat dirinya, siap untuk meninju batu itu. Dengan jumlah kekuatan yang dihasilkan, dia percaya bahwa itu seharusnya cukup untuk melakukan apa yang dia inginkan pada batu itu. Teknik yang lebih dia sukai adalah teknik tempur pembunuh naga. Aura kuning cerah terbentuk di sekitar tubuh dan lengannya saat dia menghantamkan lengannya ke batu. Ini menghancurkan bagian atas batu saat tumbukan, meninggalkan suara keras dan awan debu. Semua orang terkejut, tetapi sementara semua orang menutup mata, mata penguji tetap terbuka, bertingkah seperti masalah besar. Zeke menghela nafas lega tetapi memperhatikan bahwa teknik ini agak terlalu maju untuknya di usianya. Dia memeriksa lengannya untuk melihat bahwa itu berdarah dan seragamnya juga robek. Alih-alih memuji dirinya sendiri, karena memecahkan batu itu, Zeke menyimpulkan bahwa pelatihannya tidak cukup. Siswa lain dibiarkan bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Di sisi lain, Reton hanya marah karena Zeke bisa menghancurkan batu itu. Langus memungut rahangnya dari tanah karena Zeke adalah orang terakhir yang dia harapkan untuk lulus ujian. Bahkan penguji menganggap apa yang baru saja dia tonton sebagai sesuatu yang mustahil karena hanya seseorang yang berperingkat 4 bintang atau lebih tinggi yang seharusnya dapat menghancurkan batu regenerasi. Karena Zeke adalah anak haram, penguji bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana mewarisi kekuatan rumah itu.
Penguji juga tahu bahwa dia telah melihat gerakan yang digunakan Zeke di tempat lain. Zeke lalu berjalan ke arah penguji menanyanya bagaimana dia berhasil dalam ujian. Penguji memberitahunya bahwa dia telah lulus, dan dia diberi botol berisi zat hijau. Zeke bertanya kepada penguji junior tentang isi botol itu, tetapi pria itu hanya menatapnya dengan kebencian, menyuruhnya untuk menjauh. Zeke hanya berasumsi bahwa botol itu adalah hadiah karena lulus ujian. Zeke kembali ke teman yang baru ditemukannya, dan Langus memujinya karena betapa menakjubkannya dia. Zeke lalu bertanya pada Langus tentang botol itu, dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh. Zeke bingung ketika dia mendengar ini, dan Langus menyebutkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh tingkat normal. Zeke memeriksanya sekali lagi dan menyadari bahwa zat itu tidak terlihat beracun. Dia mulai bertanya-tanya apakah ramuan penyembuh yang dikatakan itu sebenarnya adalah ramuan. Rupanya, ramuan adalah ramuan yang terbuat dari bahan yang sangat langka dan dikombinasikan dengan herbal yang hanya tumbuh di alam rahasia. Selain itu, inti ramuan murni dari binatang ilahi dan hantu ditambahkan. Meminum ramuan pada dasarnya menyembuhkan luka lama dan baru secara instan, sambil juga meningkatkan kemampuan seseorang, namun memurnikan ramuan sangat sulit karena bahannya sangat sulit ditemukan. Inilah sebabnya mengapa jarang muncul di pasaran. Zeke lalu meminum ramuan penyembuh, dan seperti yang diharapkan, lengannya yang robek sembuh kembali. Zeke terpesona dan menyadari bahwa ramuan penyembuh itu benar-benar ramuan. Lengus lalu mengatakan dia tidak tahu apa itu ramuan, tetapi ramuan penyembuh Eldragon jauh lebih baik daripada yang diperoleh dari toko. Lengus menganggap ini hal yang normal, sementara Zeke benar-benar terpesona karena semua lukanya sembuh secara instan. Namun, dia memperhatikan bahwa tidak ada gelombang ether seperti ketika dia meminum ramuan. Langus lalu memberitahu Zeke bahwa dia cukup mengesankan, tetapi Zeke tidak percaya ini. Zeke memeriksa botol itu dan menyadari bahwa itu pada dasarnya adalah apa yang bisa diciptakan oleh pengetahuan manusia selama lebih dari 1 milenium. Langus kemudian mengingatkan Zeke bahwa dia cukup kuat dan Zeke menjawab bahwa dia bertujuan untuk menjadi yang terkuat, jadi dia tidak terkejut. Reton dan geng pengganggunya segera maju untuk mengikuti ujian mereka dan mereka semua lulus. Zeke tidak terkejut dengan ini karena dia sudah tahu bahwa mereka akan lulus. Akhirnya, pelamar 414 dipanggil dan ini ternyata adalah Langus. Saat dia menuruni tangga, Zeke memperhatikan bahwa Langus gugup dan dia mendesaknya untuk tenang, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Langus pada dasarnya berbalik menyuruh Zeke untuk berhenti menaikkan standar terlalu tinggi. Ketika Langus mencapai lokasi ujian, dia mengambil pedang membuat Zeke bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan orang itu. Langus menarik napas dalam-dalam dan meluncurkan tebasan pedangnya ke batu itu. Namun, dia gagal meninggalkan goresan dan dia bahkan jatuh dalam prosesnya. Seperti biasa, penguji memberitahu dia bahwa dia memiliki 2 percobaan lagi. Langus kemudian bangkit kembali untuk mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dia jatuh ke tanah sambil menangis, bertanya-tanya apakah dia akan gagal seperti yang dikatakan para pengganggunya. Seperti yang diharapkan, Reton dan yang lainnya sudah menertawakannya, mengatakan anak dari setengah naga akan selalu menjadi setengah naga. Mereka mendesaknya untuk menyerah sambil mengingatkan Zeke bahwa dia sebelumnya mengatakan bahwa seseorang yang lemah seperti Langus lebih kuat dari mereka. Penguji kemudian memberitahu Langus bahwa dia hanya memiliki 1 kali percobaan lagi. Mereka bertanya kepadanya apakah dia ingin mencoba lagi, dan Langus mulai tergagap saat dia jatuh ke dalam keadaan kegelapan total. Saat itu, suara Zeke muncul dari kegelapan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Langus berbalik dengan bingung, dan Zeke menyarankan agar dia menggunakan tombak alih-alih pedang. Langus masih bingung dengan ini, dan Zeke mengatakan dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan. Zeke memarahi Langus karena menggunakan senjata yang tidak cocok untuk. Zeke meyakinkannya bahwa tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak akan bisa membuat penyok di batu itu menggunakan pedang. Reton dan teman-temannya mulai menertawakan Zeke lagi, mengatakan Langus diajari menggunakan pedang sejak dia masih kecil dan dia tidak pernah mengambil pelajaran tombak. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa Langus akan tetap menjadi dirinya yang menyedihkan bahkan jika dia mengganti senjata. Zeke kemudian bertanya kepada penguji apakah mereka diizinkan untuk mengganti senjata di tengah ujian. Penguji meyakinkan Zeke bahwa tidak ada masalah dalam melakukan ini. Zeke tersenyum pada Langus, mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk maju dan menggunakan tombak. Zeke berdiri sebagai pembicara motivasi yang tepat, bertanya kepada Langus apakah dia siap untuk pergi seperti pecundang, tetapi Langus mengatakan tidak. Langus kemudian bangkit kembali saat dia memberitahu Zeke bahwa dia akan menerima sarannya dan mencoba menggunakan tombak. Rupanya, ayah Langus tidak diizinkan memasuki sarang naga dan dia selalu menjadi sasaran ejekan. Bahkan dengan semua ini, dia tidak pernah menyerah dan dia masih memastikan untuk membesarkan putranya dengan baik. Karena semua yang telah dilakukan ayahnya untuknya, Langus bersedia membuktikan bahwa dia tidak palsu. Dia ingat Zeke mengatakan dia akan selalu mendapatkan hasil yang sama tidak peduli berapa kali dia menggunakan pedang. Dia belum lama mengenal Zeke, tetapi dia memilih untuk percaya padanya.
Namun, dia tidak tahu bagaimana dia seharusnya menggunakan tombak, dan Zeke hanya menyuruhnya untuk menusukkannya lurus. Dia mendesaknya untuk tidak terlalu memikirkannya dan lakukan saja. Langus tahu tidak mungkin bagi seorang pemegang tombak pertama kali untuk hanya mengenai batu regenerasi dan merusaknya, tetapi dia tidak akan pernah yakin jika dia tidak mencobanya. Meskipun dia baru saja bertemu Zeke, dia memilih untuk mempercayainya. Karena Zeke percaya padanya, dia juga ingin melakukan hal yang sama. Langus mengambil posisinya, dan dia memperhatikan bahwa energi sumber ether yang mengalir melalui tubuhnya sebenarnya berbeda dari saat dia memegang pedang. Langus bergegas menuju batu dan memukulnya, meninggalkan gelombang kejut besar. Reton dan geng pengganggunya mulai tertawa, mengatakan tidak ada perbedaan meskipun Langus mengganti senjata. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa Langus mampu melakukannya. Mereka terkejut ketika mereka melihat ini, dan bahkan penguji tidak percaya bahwa Langus benar-benar menusuk batu itu dengan tombak. Zeke bangga pada Langus, dan dia bertepuk tangan untuknya. Langus tidak percaya matanya ketika penguji mencatat dalam bukunya bahwa dia telah lulus ujian. Langus terpaksa bertanya lagi untuk memastikan, tetapi Zeke memeluknya dari belakang, meyakinkannya bahwa dia benar-benar melakukannya. Dengan air mata di matanya dan kebahagiaan, dia memeluk Zeke. Retina dan teman-temannya tidak ingin percaya bahwa Langus benar-benar lulus ujian, dan mereka semua percaya bahwa itu adalah keberuntungan. Penguji kemudian berteriak sekeras-kerasnya memberitahu para pelamar bahwa ujian telah selesai, dan selanjutnya adalah upacara penerimaan. Ketika Zeke mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak percaya bahwa menggores batu adalah satu-satunya ujian yang akan mereka minta dari mereka. Langus kemudian memberitahu Zeke bahwa mungkin sebenarnya ada ujian lain setelah mereka memasuki akademi. Zeke kemudian bertanya kepada Langus apa yang seharusnya mereka lakukan karena mereka telah lulus ujian, dan Langus mengungkapkan bahwa para kepala keluarga Eldragon akan muncul untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta. Saat itu, sekelompok pria pertanian aura muncul di kejauhan, berjalan menuju para siswa. Di antara mereka ada seorang pria yang menarik perhatian Zeke, dan dia bertanya kepada Langus siapa pria suram itu. Langus tidak percaya bahwa Zeke baru saja mengejek kepala keluarga. Zeke tidak menahan diri saat dia menyebut kepala keluarga itu pria jelek. Tetapi, sebelum dia dapat mengatakan apapun lebih lanjut, Langus menutup mulutnya dengan tangannya. Langus memohon Zeke untuk diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dan meskipun sulit, Zeke memutuskan untuk tetap diam. Zeke menatap orang-orang yang dianggap sebagai pasukan Eldragon. Dia terkesan karena ada beberapa orang yang layak karena sebagian besar adalah bintang 6. Namun, kepala keluarga, Balza Eldragon, adalah seorang pejuang bintang 8 yang membuatnya menjadi masalah besar. Dulu di masanya, hanya ada beberapa bintang 8 di dunia, dan Zeke bertanya-tanya, berapa banyak yang akan tersisa? Zeke kemudian memberitahu Langas bagaimana perasaannya. Dia memberitahu dia bahwa dia tidak menyukai Balza. Dia bahkan tidak peduli jika pria itu adalah ayahnya atau bukan. Saat itu Balza maju dengan aura yang luar biasa untuk menyapa para siswa. Dia hanya mengucapkan beberapa kata kepada para siswa, dan ini adalah dia yang menyuruh mereka untuk menjadi daging dan darah Eldragon. Namun, kata-kata ini membawa beban yang menghancurkan bersama dengan auranya karena semua siswa kecuali Zeke mulai gemetar. Bahkan Langus mengeluh betapa sulitnya dia bernapas, tetapi Zeke tidak merasakan apa-apa dari kehadiran Balza. Yang bisa dia rasakan terhadap Balza hanyalah kebencian murni, meskipun dia tidak tahu mengapa. Setelah dia selesai menyapa para siswa, Balza berbalik untuk pergi. Seorang tetua lain kemudian mengambil kendali, memberitahu para siswa bahwa kepala rumah mengharapkan hal-hal besar dari mereka. Orang ini juga menarik perhatian Zeke, dan dia mulai bertanya-tanya siapa tetua berambut pirang itu. Zeke menyadari bahwa kepergian Balza telah mengurangi ketegangan pada para siswa sedikit, tetapi mereka semua tetap tenang dari akibat kehadiran Balza. Penguji kemudian maju untuk mengungkapkan bahwa mereka akan mengumumkan penugasan asrama. Zeke terkejut mendengar ini karena dia mengira mereka semua akan pergi ke tempat yang sama. Langus kemudian memutuskan untuk menjelaskan kepadanya karena dia tidak tahu apa-apa. Dia memberitahunya bahwa akademi memiliki 4 asrama. Para siswa ditugaskan ke salah satu dari 4 asrama, yaitu asrama timur, barat, utara, dan selatan. Sesaat, Zeke mendengar namanya, dan dia berdiri untuk pergi. Dia menyuruh teman barunya untuk menjaga diri baik-baik, dan keduanya bertukar sapaan sebelum dia pergi. Zeke telah ditugaskan ke asrama timur akademi, dan dia terkejut melihat betapa banyak hal telah berubah dalam lebih dari 1000 tahun. Dia mengikuti petunjuk yang tertulis di catatan di tangannya untuk menuju kamarnya. Dia khawatir teman sekamarnya akan marah karena dia datang terlambat, dan ini semua terjadi karena dia tersesat. Dia akhirnya sampai di pintu, dan dengan semua antusiasme dia membuka pintu untuk mengumumkan kedatangannya dan menyapa teman sekamarnya yang baru. Namun, antusiasme dan kegembiraannya hilang ketika dia melihat siapa teman sekamarnya. Zeke tidak percaya bahwa teman sekamarnya tidak lain adalah Langus. Dan ketika dia melihat anak laki-laki itu, dia hanya berasumsi bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengannya.
Langus tersenyum sambil menyetujuinya dan juga menyebutkan fakta bahwa dia sudah merasa kesepian. Zeke kemudian bertanya kepada Langus apakah tidak ada rencana untuk hari itu, dan dia mengatakan tidak ada. Karena sesi pelatihan mereka akan dimulai keesokan harinya, mereka telah diinstruksikan untuk beristirahat. Zeke tidak tahu tentang ini karena dia tidak memperhatikan selama seluruh sesi orientasi. Dia terlihat cerah saat mengakui ini, tetapi Langus tidak berpikir itu adalah sesuatu yang harus dia banggakan. Langus memutuskan untuk melewati seluruh sesi memarahi dan menyarankan agar mereka tidur, karena mereka akan berlatih keesokan harinya. Rupanya, Zeke awalnya berencana untuk meninggalkan sekolah dan hanya pergi berpetualang, tetapi hal-hal baru yang dia lihat sejak dia tiba di sekolah membuatnya tertarik. Dia telah memutuskan untuk tetap tinggal di rumah sedikit lebih lama, jika ini akan membantunya untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia setelah 1 milenium. Sebulan kemudian, anak-anak menjalani pelatihan intensif di bawah tutor mereka. Mereka diajarkan cara menguasai nafas naga yang dibuat oleh kepala rumah tangga Eldragon ke-15. Tutor memberitahu mereka bahwa mereka perlu menguasai teknik ini sehingga mereka dapat menggunakannya dalam situasi apapun. Tutor bergerak berkeliling mengawasi anak-anak. Dia memperhatikan bahwa beberapa dari mereka telah menguasainya dan salah satunya adalah Laika, putri kepala rumah tangga. Rupanya dia sudah cukup terampil untuk diklasifikasikan sebagai bintang kedua. Namun, dia lebih tertarik pada Zeke. Sementara semua orang berjuang, Zeke membawa batu di kepalanya sambil memegang 2 dumbbell yang juga memiliki batu kecil di atasnya. Tutor mulai mendekati fakta bahwa Zeke mewarisi kekuatan kepala. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menguasai segalanya karena dia tidak memiliki guru yang bisa membimbingnya. Guru hanya bisa bertanya-tanya tetapi tidak bisa sampai pada kesimpulan. Di sisi lain, Zeke sedang memikirkan tentang bagaimana teknik pernapasan. Nafas Raja Naga yang dia ciptakan telah dimodifikasi dan diturunkan sebagai nafas naga. Rupanya, teknik pernapasan adalah cara untuk menarik ether dari udara ke dalam tubuh seseorang dan menyalurkannya, yang pada akhirnya membantu meningkatkan ether. Namun, tingkat optimal tergantung pada keterampilan dan kreativitas pengguna. Inilah alasan mengapa setiap rumah bangsawan menyempurnakan gaya mereka sendiri dan menjaga teknik yang sudah selesai tetap aman. Zeke mengakui bahwa teknik ini aman dan mudah dipelajari, tetapi dia percaya bahwa itu sama sekali tidak berguna jika dia hanya dapat menggunakannya ketika dia berdiri diam. Pada dasarnya, teknik aslinya memungkinkan dia untuk menggunakan ether saat bergerak. Efek dari teknik ini sangat besar, tetapi hanya sedikit yang mewarisinya karena betapa sulitnya itu. Zeke menyederhanakannya saat itu sehingga siapapun dapat menggunakannya untuk membuat klan lebih kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan berevolusi dan ada selama 1000 tahun lagi. Zeke terkesan dengan ini, dan dia percaya bahwa mungkin ada teknik seni bela diri lainnya yang telah berubah seiring waktu juga. Setelah sesi pelatihan, anak-anak menuju ke ruang makan untuk makan. Sementara semua orang berjuang untuk makan karena kelelahan, Zeke mengunyah makanannya tanpa peduli di dunia. Dia memperhatikan bahwa Langus terlihat lesu dan dia mendesaknya untuk makan makanannya karena dia tidak akan dapat bergerak secara optimal jika dia kehabisan energi. Langus terpaksa bertanya kepada Zeke bagaimana dia bisa begitu penuh energi ketika semua orang kelelahan. Zeke mengejek Langus, mengatakan kepadanya bahwa dia hanya orang lemah. Dia mendesaknya untuk makan lebih banyak dan berlatih lebih keras. Saat menguliahi Langus, Zeke memperhatikan bahwa beberapa anak yang terlatih dengan baik sebenarnya sedang makan makanan mereka. Saat itu, Zeke didekati oleh Laika, dan karena Zeke tidak mengenalnya, dia langsung bertanya siapa dia. Langus hampir tersedak makanannya ketika dia mendengar ini, dan dia dengan cepat bergerak ke Zeke untuk berbisik di telinganya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Laika adalah putri kepala, tetapi Zeke dengan polos mengatakan kepada Langus bahwa dia tidak tahu. Langus hampir mati karena tekanan saat dia mengatakan kepada Zeke bahwa mereka bahkan tidak seharusnya berbicara dengan Laika. Zeke hanya menatapnya seperti orang bodoh sambil mengatakan kepadanya bahwa dia juga putra kepala meskipun dia adalah anak haram. Langus dan Laika sama-sama terkejut ketika mereka mendengar ini dan Laika bertanya kepadanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Zeke dengan tenang menjawab bahwa dia tidak punya alasan untuk berbohong. Laika kemudian bertanya kepadanya bagaimana dia bisa cukup kuat untuk menghancurkan batu regenerasi dengan tangan kosong. Laika benar-benar tertarik, tetapi Zeke hanya menjawab bahwa dia bisa melakukannya karena dia hanya orang yang keren. Zeke memperhatikan bahwa Langus benar-benar keluar dari zonanya dan dia memanggilnya kembali menyuruhnya untuk makan makanannya. Laika kemudian bergerak lebih dekat ke Zeke, bertanya kepadanya apakah dia ingin bergabung dengannya. Zeke bingung dengan apa yang dia maksud dan Laika mengatakannya dengan jelas mendesak Zeke untuk menjadi bawahannya. Laika mengatakan kepada Zeke bahwa dia akan menjadi pendukungnya karena dia adalah anak haram dan dia jelas akan menginginkan sekutu. Laika ingin Zeke membantunya menjadi kepala berikutnya menggunakan kekuatannya dan dia berjanji untuk menghadiahinya dengan murah hati ketika dia menjadi kepala keluarga.
Dia berbicara manis tentang ini, tetapi Zeke dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran itu. Ketika Laika mendengar ini, dia berasumsi bahwa Zeke juga bertujuan untuk menjadi kepala keluarga. Itulah sebabnya dia menolak proposal tersebut. Saat dia sibuk memuntahkan sampah, Zeke mengamatinya, dan dia melihat bahwa dia sudah berada di ambang menjadi 2 bintang, dan dia menganggapnya sebagai sesuatu yang mengesankan untuk usianya. Zeke akhirnya membuka mulutnya untuk memberitahu gadis itu bahwa dia bebas untuk melakukan apapun yang dia suka karena dia tidak tertarik pada apapun yang menyangkut keluarga. Laika terkejut mendengar ini, dan dia menjadi lebih gigih saat dia bertanya kepada Zeke apa yang sebenarnya dia inginkan. Zeke kesal, dan dia dengan marah menusuk meja dengan pisau mejanya sambil melepaskan sejumlah tekanan menakutkan dari tubuhnya untuk memberitahu Laika bahwa dia tidak tertarik untuk melayani siapapun. Zeke mengatakan dia ingin sendirian karena dia jelas yang terkuat. Laika dapat merasakan tekanan dari Zeke membuatnya benar-benar terkejut. Dia tidak percaya bahwa aura Zeke benar-benar membuatnya takut. Zeke terus mengunyah makanannya sementara Langus mencoba menenangkan situasi. Laika kemudian kehilangan kesabaran dan dia menantang Zeke untuk berduel. Zeke terkejut dengan ini, tetapi dia bukan orang yang menghindar dari tantangan. Dalam waktu singkat, berita tentang duel menyebar di antara para siswa bahwa Laika akan berduel di tempat pelatihan. Para siswa bergegas untuk menonton duel, dan sementara Langus panik, Zeke bertindak sangat santai. Langus mencoba mengingatkan Zeke bahwa dia akan melawan Laika, tetapi Zeke hanya menjawab bahwa dia tidak tahu siapa dia. Zeke kemudian memperhatikan bahwa Langus juga bertindak formal, dan dia bertanya kepadanya mengapa ini terjadi. Ya, jenius, ini karena kamu adalah putra kepala, kata Langus. Zeke kemudian bertanya kepada Langus apa yang dia inginkan darinya. Zeke mencoba menjelaskan situasinya kepadanya. Dia mengatakan Laika adalah putri Balza, dan dia juga memiliki darah Tifona, yang pada dasarnya adalah salah satu dari 4 rumah besar yang mendukung Eldragon. Langus bilang Laika itu jenius karena dia bisa menguasai semua ilmu pedang dari keluarga Tifona. Zeke hanya berdiri santai sambil memberitahu Langus bahwa dia hanya tahu kalau dia adalah putri Balza. Zeke mulai tertawa, mengatakan bahwa tidak tahu justru membuat semuanya lebih menarik. Dia menganggapnya sebagai kejadian yang menarik, sementara Lange menegurnya bahwa dia tidak mungkin menang melawan Laika. Lange bertanya mengapa dia menerima tantangan itu dan Zeke mengatakan sudah jelas dia harus menerima jika ditantang berduel. Selain itu, Zeke menatap Laika, dan dia menyimpulkan bahwa dia terlihat lebih siap untuk duel. Laika kemudian berteriak pada Zeke untuk berhenti mengobrol sambil menatapnya dengan pedangnya tertancap di tanah seperti seorang pejuang sejati, dan bertanya apakah Zeke siap diajari sopan santun yang baik, karena keduanya siap bertarung. Lange meninggalkan arena untuk mereka. Lange mendesak Zeke untuk berhati-hati saat dia melarikan diri. Sekarang mereka sendirian. Zeke bertanya kepada Laika mengapa dia begitu bernafsu untuk melawannya. Laika menjawab bahwa dia bertujuan untuk menjadi kepala keluarga berikutnya dan mengklaim posisi itu. Dia ingin mengalahkan Zeke dan membuatnya melayaninya. Zeke terkejut ketika mendengar ini, dan dia mulai bertanya-tanya apa hubungannya semua ini dengannya. Laika terkejut bahwa Zeke bersikap acuh tak acuh, dan dia bertanya apakah dia tidak tahu yang sebenarnya tentang keluarganya karena dia adalah anak haram. Zeke hendak memberitahu Laika bahwa dia tahu ketika dia memotongnya. Laika menjelaskan bahwa termasuk Zeke, ada 5 ahli waris yang bersaing untuk menjadi kepala berikutnya. Zeke adalah satu-satunya yang tidak membawa darah dari salah satu dari 4 keluarga besar Eldragon. Intinya adalah keluarga manapun yang menghasilkan kepala keluarga, yang berarti mereka semua berusaha menjadi yang terbaik di akademi. Dan untuk melawan saudara-saudaranya, Laika mengatakan dia membutuhkan lebih banyak sekutu. Seluruh penjelasan itu membuat Zeke benar-benar bingung, tetapi dia berhasil memahami intinya. Laika memberitahu dia bahwa dia berjuang untuk mengamankan tempatnya, dan tanpa membuang waktu lagi dia menerjang ke arah Zeke. Dia bertekad untuk mengalahkan Zeke, dan dengan pedangnya, dia mencoba mendaratkan pukulan pada Zeke, tetapi dia tiba-tiba mundur. Zeke menghindari serangan itu, tetapi serangan pedang itu membuat tanah hancur. Laika belum siap untuk menyerah saat dia berdiri lagi untuk menyerang Zeke. Dia mengayunkan pedangnya dengan panik dan dengan kekuatan besar, membuat para penonton benar-benar kagum. Mereka memuji Laika karena begitu hebat dengan pedang, bahkan jika itu hanya pedang latihan. Seolah-olah dia bisa mendengar para penonton bersorak untuknya. Dia meningkatkan intensitas menyerang Zeke. Namun, Zeke hanya melompat-lompat di sekitar arena, menghindari setiap serangannya. Para penonton di sisi lain terpesona oleh seberapa kuat Laika karena dia adalah anak dari kepala keluarga. Mereka yakin bahwa Laika akan menyelesaikan pertandingan tepat waktu. Tanpa sepengetahuan mereka, Laika sudah mulai frustrasi karena yang Zeke lakukan hanyalah melompat-lompat untuk menghindari serangannya. Zeke tidak berusaha keras untuk menghindari serangan Laika, memaksanya untuk mempertanyakan ketidakmampuannya untuk mendaratkan pukulan. Zeke memuji Laika karena sebenarnya cepat, dan jenis teknik yang dia gunakan juga tampak hebat. Zeke bahkan menambahkan bahwa dia tampil lebih baik daripada prajurit bintang 1 biasa. Laika marah dan berteriak pada Zeke, menyuruhnya untuk bertarung daripada hanya berbicara.
Karena inilah yang diinginkan Laika, Zeke memutuskan untuk memberinya sedikit rasa kekuatannya. Zeke dengan mudah menghindari serangannya sebelum meninju dadanya. Pukulan itu mengirimkan gelombang dahsyat melalui tubuhnya menyebabkan dia batuk darah. Laika jatuh berlutut kesakitan, membuat siswa lain terkejut. Kesakitan, Laika mendongak dan bertanya kepada Zeke mengapa dia tidak bisa mendaratkan pukulan padanya padahal dia seharusnya jauh lebih baik darinya. Zeke mengakui bahwa dia lebih cepat daripada kebanyakan bintang satu yang pernah dia temui, tetapi dia memberitahu dia bahwa dia masih bukan apa-apa selain prajurit bintang satu. Laika kemudian berpendapat mengingatkan Zeke bahwa dia juga bintang satu. Zeke menjelaskan bahwa dia dapat dengan mudah membaca gerakannya berkat cara dia bernapas, kedutan ototnya, dan bahkan pergeseran matanya. Selain itu, dia memiliki lebih banyak pengalaman darinya. Zeke menjelaskan ini dengan cara yang sombong, sehingga memaksa Laika untuk kembali berdiri. Dia berlari menuju Zeke lagi dengan pedangnya di tangan, siap untuk merobek kepalanya. Tetapi bahkan dengan serangan mendadak itu, Zeke masih menghindar dengan melompat mundur secara akrobatik. Ini membuat Laika jelas terbuka untuk serangan Zeke, dan Zeke menghukumnya dengan meninjunya langsung ke dinding yang jauh. Dia menabrak dinding dan meninggalkan awan debu besar yang menutupi area itu. Para penonton terkejut ketika mereka melihat ini saat mereka bertanya-tanya apakah Laika benar-benar kalah. Laika senang ketika dia melihat ini, dan dia bergegas kembali ke arena, memberitahu Zeke betapa hebatnya dia. Namun, Zeke memberitahu Laika bahwa pertarungan belum berakhir. Zeke terkesan bahwa Laika benar-benar mampu menahan pukulannya. Ketika debu menghilang, Laika terlihat berjuang untuk bangun dari lututnya dengan tubuh babak belur, tetapi dia belum siap untuk menyerah. Lengus mencoba menyuruhnya berhenti karena dia mungkin berakhir lebih buruk. Zeke kemudian menyuruh Lengus untuk mundur karena segala sesuatunya akan menjadi lebih serius. Dan jika dia terluka, dia tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Zeke telah menduganya, dan sekarang dia menegaskan bahwa Laika telah mencapai 2 bintang. Laika bangkit, dan aura yang menyilaukan berputar di sekelilingnya. Para penonton segera menyadari bahwa Laika telah mencapai 2 bintang. Alam 2 bintang adalah tempat pemegangnya dapat memproyeksikan kekuatan sumber sejati di luar tubuh untuk seni bela diri. Proyeksi pada dasarnya adalah apa yang dikenal sebagai aura. Laika tampak lebih kuat dan dia berterima kasih kepada Zeke karena telah mendorongnya untuk dapat mencapai 2 bintang. Marah, dia berlari menuju Zeke, siap untuk menjatuhkannya. Pedangnya mengikuti jejak aura keemasan, dan Zeke mengakui bahwa dia menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Zeke terus mempermainkannya sampai dia salah menilai kekuatannya, dan dia akhirnya terpotong di wajah. Laika memperhatikan bahwa dia tercengang, dan dia menggunakan itu untuk membual tentang kekuatan 2 bintang. Dia meyakinkan Zeke bahwa dia akan menghadapi seni pedang hebat roh petir yang sebenarnya. Zeke, di sisi lain, bersemangat karena dia akhirnya akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah dia lihat di masa lalu. Dia benar-benar bersemangat untuk melihat apa yang Laika siapkan untuknya. Laika kemudian mengaktifkan teknik kilat petirnya yang mengenai Zeke bahkan sebelum dia bisa bergerak, membuatnya benar-benar terkejut dan dengan pertanyaan tentang bagaimana Laika dapat menggunakan petir. Zeke mengakui bahwa Laika cukup gila, tetapi Laika tidak melihat penyesalan apapun datang darinya karena dia tersenyum. Laika dengan marah mengaktifkan teknik lain yang menyerang Zeke, membuatnya sampai pada kesimpulan bahwa apapun yang Laika lakukan terlalu berlebihan untuknya. Dia tahu bahwa tubuhnya tidak dapat menerima apa yang Laika lakukan padanya saat ini. Dan sementara dia masih mencoba mengumpulkan informasi tentang statusnya saat ini, para penonton semua kagum. Mereka tidak pernah menyangka seseorang yang merupakan prajurit bintang 1 akan berdiri sejajar dengan Laika. Zeke menyadari bahwa gerakan Laika tidak banyak berubah, tetapi peningkatannya menjadi 2 bintang telah memberinya kekuatan ledakan yang tiba-tiba. Zeke terpaksa mengakui bahwa Laika melakukan pekerjaan yang cukup hebat selain fakta bahwa diliputi petir seperti yang dia lakukan pada dasarnya tidak mungkin 1000 tahun yang lalu. Dengan cara dia bergerak, Zeke menyadari bahwa dia bisa mendaratkan serangan balik, tetapi dia ingin melihat kekuatan penuhnya. Jadi dia siap untuk menerima pukulan sampai saat itu. Laika kesal karena Zeke masih punya keberanian untuk tersenyum bahkan dalam situasi yang buruk. Dia menyimpulkan bahwa Zeke penuh percaya diri dan memutuskan untuk mengambil kepercayaan diri itu darinya. Dia berlari ke arahnya dengan teknik yang lebih mematikan dan lebih cepat yang tidak bisa dihindari oleh Zeke. Zeke melihat serangan itu mengenainya dan dia terlempar ke dinding, meninggalkan ledakan keras yang membuat semua orang khawatir tentang keadaannya. Debu menghilang dan Zeke masih berdiri dengan senyum di wajahnya. Ini membuatnya kesal lagi, dan dia menyerangnya dengan serangan petir lain untuk membuatnya berlutut. Langus datang berlari menyuruh Laika untuk menghentikan serangan, tetapi Laika menolak, menjawab bahwa Zeke masih berdiri. Laika mengklaim bahwa dia tidak bisa berhenti karena itu hanya akan menghancurkan harga dirinya. Laika berjanji untuk tidak terlalu keras pada Zeke jika dia menyerah dan bersumpah setia padanya. Namun, Zeke tetap diam, dan Laika dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun dia bukan anak yang sah, harga dirinya sebagai seorang Eldrigan tetap ada dalam dirinya.
Karena dia bertingkah sombong, Laika memutuskan bahwa dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk menyelesaikan pertarungan. Dia mengaktifkan seni pedang agung roh Guntur surgawi, dan dia menyerangnya dengan itu. Zeke tidak bisa bergerak dari tempatnya, dan dia telah menerima seluruh kekuatan serangan itu. Tubuhnya dihantam dengan begitu banyak petir sehingga dia berteriak kesakitan. Setelah serangan itu selesai, Zeke jatuh ke tanah yang hancur tidak responsif. Laika akhirnya menusukkan pedangnya ke tanah percaya bahwa pertandingan telah berakhir. Yang membuatnya sangat terkejut, dia mendengar suara Zeke di belakangnya mengatakan dia akhirnya mengerti bagaimana semuanya bekerja. Laika berbalik, dan yang lebih mengejutkan lagi, tubuh Zeke sekarang berkilauan, menunjukkan fakta bahwa dia sekarang bisa menggunakan listrik. Ini mengejutkannya dan juga membuatnya bertanya mengapa Zeke bisa menggunakan listrik. Zeke juga terkejut, karena dia tidak tahu bahwa inilah yang mereka sebut listrik. Dia berjalan menuju Laika dengan bangga, mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Namun, dia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan agar dia bisa mempelajari kekuatan Laika. Dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah bisa menggunakannya. Bahkan dengan penjelasannya, Laika masih sangat bingung karena apa yang dikatakan Zeke seharusnya tidak mungkin. Yang Zeke tahu hanyalah bahwa saat Laika memukulnya dengan serangannya, dia terus-menerus menggunakan napas Raja Naganya, dan energi petir akhirnya bereaksi terhadap napas rajanya. Ini akhirnya membangun petir di dalam dirinya, dan dalam waktu singkat, dia mendapati dirinya mengendalikan petir. Zeke memberitahu Laika bahwa dia mungkin tidak tahu semua detailnya, tetapi dia menyadari bahwa Laika memiliki tubuh yang langka karena seni pedang hebat itu adalah teknik keluarga. Zeke memutuskan untuk berasumsi bahwa seluruh klannya memiliki konstitusi yang sama dengannya, dan dia juga telah belajar pelajaran berharga bahwa kekuatan sumber itu sendiri dapat digabungkan dengan petir. Zeke kemudian menambahkan bahwa itu semua berkat Laika bahwa dia berhasil menjadi 2 bintang. Dengan ini, Zeke dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa pertarungan belum berakhir. Laika dengan marah mengayunkan pedangnya ke arahnya, tetapi Zeke hanya tersenyum dan mengaktifkan kekuatan petirnya. Zeke kemudian melompat begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Karena kekuatan sumbernya telah diresapi dengan sifat-sifat petir, seluruh otot dan sarafnya distimulasi, memberinya lebih banyak kekuatan. Zeke menganggapnya sebagai ciri khusus dan menyimpulkan bahwa dia akan menguasainya dalam waktu singkat. Sementara itu, Lagnus hanya bisa menyaksikan dari samping saat keduanya bertarung satu sama lain, dan dia hampir tidak bisa mengikuti. Lagnus segera menyadari bahwa Zeke sudah menghindari serangan Laika dengan cukup mudah. Laika frustrasi tentang semua ini, membuatnya bertanya kepada Zeke apakah dia mencoba mengejeknya, tetapi dia mengatakan tidak, mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya melihatnya sebagai ancaman nyata. Laika mengayunkan pedangnya ke jarak yang sangat jauh hanya untuk mencoba dan membuatnya lengah, tetapi dia masih menghindari serangan itu, dan dia memutuskan bahwa sudah waktunya dia menyelesaikan pertempuran. Zeke menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan pertempuran, dia akan menciptakan teknik baru meskipun sudah lama sejak dia melakukan itu. Laika bingung ketika Zeke mengatakan ini, dan Zeke memberitahu dia bahwa itu sama seperti yang dia dengar. Dia akan menciptakan teknik baru atau bentuk khusus, sederhananya. Ini mengejutkan Laika, membuatnya mempertanyakan apakah Zeke dilatih dalam seni bela diri rahasia, tetapi dia tidak bisa memahami rumah mana itu. Zeke menyadari bahwa dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Zeke memukulnya dengan teknik terbarunya, seni membantai naga, badai guntur. Dengan kombinasi petir yang kuat, Laika jatuh berlutut dan Zeke tersenyum mengatakan pertandingan telah berakhir. Laika sangat terluka sehingga dia bahkan tidak bisa tetap berlutut dan dia akhirnya jatuh ke tanah kesakitan. Laika merangkak menuju pedangnya karena dia tidak percaya bahwa dia baru saja kalah dan dia bertujuan untuk melampaui saudara-saudaranya untuk menjadi kepala rumah berikutnya. Saat dia sibuk memarahi dirinya sendiri, Zeke berjalan ke arahnya, mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya kuat karena dia memberinya pertarungan yang sangat sulit. Zeke menyebutkan bahwa dia suka mempelajari hal-hal baru dan dia tidak menganggap waktu pertempuran sebagai sampah. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya kepada Laika apakah mereka akan mendapatkan kesempatan lain untuk berduel lagi. Bahkan, dia ingin mereka masih terlibat dalam duel lain di masa depan. Tetapi saat mengatakan ini, Laika hanya menatap dengan ngeri dan kaget. Beberapa jam kemudian, ayah Laika, Balza, terlihat di ruang bawah tanah menghabisi monster seolah-olah mereka bukan apa-apa. Hanya bentuk pertama dari seni bela diri naganya sudah cukup untuk melenyapkan seluruh gerombolan monster tanpa stres. Dia melakukan pekerjaannya ketika seorang utusan memasuki ruang bawah tanah untuk memberitahunya tentang laporan terbaru mengenai putrinya. Dia memberitahu Balza bahwa putrinya, Laika, telah naik ke 2 bintang, tetapi Balza tidak tergerak oleh ini. Pria itu mencoba memberitahu Balza bahwa kemajuan Laika adalah prestasi yang sangat besar untuk usianya karena seperti yang ada, dia mungkin mencapai 5 bintang sebelum dia lulus. Balza kemudian menjernihkan suasana dengan mengatakan bakat bukanlah apa-apa kecuali digunakan. Dia mendesak pria itu untuk kembali dengan lebih banyak berita ketika dia akhirnya menggunakan kekuatan barunya.
Saat itu pria itu memberitahu Balza bahwa Laika baru saja kalah dalam pertarungan dan Balza berasumsi bahwa dia melawan seorang senior. Namun, utusan itu mengatakan kepadanya bahwa orang yang mengalahkan Laika adalah putra tidak sahnya, Zeke. Balza ingat Zeke karena wanita yang melahirkannya. Balza mengakui bahwa ibu Zeke sebenarnya memiliki bakat, tetapi dia tahu bahwa ibunya sudah lama meninggal sebelum dia lahir. Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa memperoleh keterampilan yang dia gunakan dalam mengalahkan 2 bintang. Utusan itu kemudian menyebutkan bahwa hal yang indah tentang seluruh hal adalah bahwa Zeke sampai ke 2 bintang sendiri. Dia tidak memiliki siapapun yang membimbingnya, tetapi dia terus mendorong maju. Setelah mendengar ini, Balza memutuskan bahwa sudah waktunya mereka memulai persidangan pertama. Pria itu terkejut mendengar ini, dan dia mencoba mengingatkan Balza bahwa itu terlalu dini, tetapi Balza tidak peduli. Dia mengatakan kematian datang kepada semua orang secara setara, dan hanya yang kuat yang diizinkan untuk bertahan hidup. Balza mengatakan siapapun yang tidak dapat selamat dari persidangan pertama adalah sampah mutlak dan tidak pantas mendapatkan masa depan. Perwira itu tidak punya pilihan selain mengikuti perintah atasannya. Balza menambahkan lebih banyak perintah mengejutkan pada apa yang dia sampaikan dengan menyuruh perwira itu memanggil Freya. Dia terpaksa bertanya lagi, dan Balza menegaskan ini, mengatakan dia ingin Freya menjadi orang yang mengawasi persidangan karena Zeke kebetulan adalah anak yang menarik. Perwira itu mengakui perintah itu dan berjalan pergi. Tetapi saat dia melakukannya, Balza akhirnya menunjukkan kegembiraannya untuk melihat apa yang Zeke miliki untuknya. Kemudian, Zeke dan siswa lainnya berada di tempat latihan mengikuti instruksi guru. Namun, Zeke melakukan hal sendiri dengan membawa batu-batu besar 5 kali ukurannya. Dia sibuk mengerjakan teknik pernafasannya, sementara anak-anak lain sedang berlatih nafas naga. Teknik pernapasan yang dia pelajari dianggap sederhana baginya, dan dia mengharapkan anak-anak untuk dapat mempelajarinya. Langus segera menyadari perbedaan dalam regimen pelatihan Zeke, dan dia bertanya kepadanya apakah dia tidak tertarik untuk berlatih dengan mereka. Zeke bilang dia tidak mengerti dari mana asalnya, dan Langus menyebutkan pelatihan seni bela diri naga. Zeke kemudian dengan tenang menjawab bahwa dia sudah mempelajarinya, membuat Langus terkejut. Langus berdebat dengannya karena mereka baru saja mengajarkannya beberapa saat yang lalu, dan tidak mungkin dia sudah menguasainya. Zeke kemudian memutuskan untuk memberinya beberapa pelajaran tentang aliran eternya dan betapa tidak seimbangnya itu. Zeke menjatuhkan batu besar yang dia bawa di kepalanya dan menyuruh Langus untuk berbalik. Langus melakukannya, dan Zeke memukulnya dari belakang, memberikan energi yang sangat bagus ke dalam dirinya. Zeke memberi tahu Langus bahwa apa yang dia rasakan adalah rute penyaluran yang tepat. Langus dapat langsung merasakan perbedaannya, dan dia berterima kasih kepada Zeke atas bantuannya. Saat inilah akhirnya Langus menyadari bahwa Zeke benar-benar menguasainya. Tetapi, Zeke kesal karena Langus bahkan meragukannya. Langus dengan cepat menjernihkan suasana, memberitahu Zeke bahwa dia salah paham padanya. Langus menyebutkan bahwa dia belum pernah diajar oleh siapapun selain ayahnya. Itulah sebabnya dia selalu harus memaksakan diri. Namun, Zeke sudah cukup kuat untuk mengalahkan Laika sendirian. Langus berasumsi bahwa seni bela diri naga itu sederhana dan membosankan bagi Zeke, tetapi Zeke mengatakan ini tidak benar. Zeke menyebutkan bahwa stabilitasnya sebenarnya cukup mengesankan. Pada dasarnya, seni bela diri naga pernah diremehkan oleh putra-putranya yang mengklaim bahwa itu terlalu rumit dan sulit. Meskipun rumit, itu adalah seni bela diri dengan kekuatan luar biasa yang memiliki beberapa bentuk pertarungan yang tergabung di dalamnya. Selain itu, Zeke baru saja mendapatkan bentuk baru berkat pertarungannya dengan Laika. Ternyata teknik yang dia gunakan dalam mengalahkan naga adalah bentuk terakhir, dan Zeke ingin tahu bagaimana teknik itu telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Zeke kemudian memutuskan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke pelatihan fisik karena tidak ada lagi yang bisa dipelajari dari seni bela diri naga. Tiba-tiba, Langus mengejutkan Zeke dengan permintaan aneh, memintanya apakah dia bersedia melatihnya. Langus berbicara tentang keinginannya untuk menjadi sangat kuat meskipun itu cukup sulit. Anehnya, Zeke mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia karena dia melihat Langus sebagai seseorang yang bisa diajar. Langus masih merayakan kemenangannya ketika suara familiar muncul dari belakang, meminta Zeke untuk melatihnya juga. Suara itu tidak lain adalah Laika, dan meskipun dia malu tentang hal itu, dia tidak mengakui fakta bahwa Zeke cukup mengesankan untuk mengalahkannya. Laika berbicara tentang betapa bagusnya Zeke, dan dia mengakui bahwa harga dirinya hancur selama pertandingan mereka. Zeke terkejut dengan permintaan tiba-tiba itu, dan Laika menambahkan bahwa dia juga ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa melampaui saudara-saudaranya dan bahkan Zeke sendiri. Laika benar-benar membuang egonya, dan dia mendesak Zeke untuk mengajarinya bagaimana menjadi lebih kuat. Tapi Zeke meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan jawabannya, membuat Laika panik.